Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi dhamma dengan judul Menghargai Kehidupan. Sang Buddha mengatakan dalam dhamma bahwa kehidupan sebagai manusia atau kelahiran sebagai manusia adalah keberuntungan. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, apalagi memiliki indera-indera yang sempurna, tentu akan dapat belajar dhamma, mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, menembusnya, sehingga kita dapat membebaskan diri dari penderitaan. Ibu bapak dan saudara-saudari dalam dhamma yang berbahagia, dalam banyak kesempatan di dalam khotbah-khotbah, Sang Buddha telah menyampaikan banyak sekali ajaran, cara-cara untuk mencapai kebahagiaan, baik yang sifatnya spiritual maupun yang duniawi. Nah, kita pun tentu telah banyak sekali belajar dhamma secara teori, ya. Nah, di sini saya ingin mengajak ibu bapak dan saudara-saudari dalam dhamma untuk mempraktekkan dhamma tersebut. Nah, di sini saya ingin mengajak juga untuk mempraktekkan 4 usaha benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih 4 usaha benar ini? 4 usaha benar ini yang pertama adalah kita berusaha untuk menjaga agar perbuatan buruk yang belum muncul, yang belum kita lakukan tidak muncul, tidak dilakukan. Misalnya kalau kita berpikir, ya, kita berusaha berpikir yang baik, milikilah niat yang baik, ya. Misalnya kita memiliki cita-cita yang luhur, cita-cita yang mulia, seperti itu. Kemudian kita juga rajin-rajin melakukan perbuatan baik, agar kita memiliki kebiasaan yang baik-baik saja. Lalu kita berteman dengan teman-teman yang baik, lingkungannya yang baik, sehingga kita selalu terkondisi, ya, dalam perbuatan-perbuatan baik. Juga berusaha untuk sering merenungkan dhamma, berintrospeksi diri, sehingga kita akan tahu bahwa di dalam diri kita ini, ya, kita ini apakah sudah banyak melakukan perbuatan baik atau belum, sehingga kita akan menemukan, oh ternyata ada banyak perbuatan-perbuatan buruk yang tidak kita lakukan. Nah, dengan demikian tentu kita bisa mencegah perbuatan buruk itu tidak muncul. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk meninggalkan perbuatan buruk yang telah muncul, yang telah kita lakukan. Misalnya, ya, kita suka di dalam 5 sila itu, kita suka melakukan pembunuhan. Nah, pembunuhan apa? Nyamuk misalnya. Kita suka napak nyamuk, menepuk nyamuk, memukul nyamuk ketika mereka menggigit kulit kita pada saat kita tidur, atau misalnya kita duduk di rumah. Mungkin rumah kita banyak nyamuk misalnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa meninggalkan kebiasaan buruk tersebut? Oh, misalnya, ya, kalau kita tidur, ya tidurlah dengan kelambu, ya, supaya nyamuknya tidak menggigit kita, atau dengan menyalakan pengusir nyamuk, sehingga nyamuk-nyamuk tidak datang menggigit kita, dan kita juga tidak perlu lagi memukul nyamuk, menepuk nyamuk, begitu. Nah, itu cara yang kedua yang bisa kita lakukan untuk meninggalkan, ya, perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Itu contohnya saja. Terus yang ketiga, kita berusaha melakukan, ya, perbuatan baik yang belum pernah kita lakukan, perbuatan baik yang belum muncul di diri kita. Tentu kita lagi-lagi harus merenung, ya. Misalnya di dalam kehidupan kita, yang mungkin di sekitar kita sebagai rumah tangga, mungkin Anda, ya, yang menikah misalnya, bagaimana Anda memperlakukan pasangan Anda? Apakah Anda memperlakukan dengan hal-hal yang baik atau tidak? Nah, kalau ada perbuatan-perbuatan baik, perlakuan baik yang belum Anda lakukan. Begitu juga dengan orang tua, apakah Anda telah berbakti kepada orang tua atau belum? Kalau belum, lakukan. Mungkin kepada tetangga juga, apakah Anda baik dengan tetangga? Apakah Anda suka membantu tetangga atau tidak? Ya, kalau belum, ya berbuat baiklah kepada tetangga, juga teman-teman Anda. Begitu. Atau siapapun, mungkin apakah Anda orang yang suka membantu atau tidak. Nah, kalau tidak, ya berusaha suka membantu mulai saat ini juga kepada siapapun, begitu. Nah, itu yang ketiga, cara yang ketiga.
Kemudian yang keempat, kita berusaha menjaga dan mengembangkan perbuatan baik yang telah muncul, yang telah ada, yang telah kita lakukan. Nah, misalnya, ini contoh ya. Mungkin kita sudah suka berdana, suka berdharma, kita dermawan ya begitu. Jadi mungkin ke wihara kita suka berdana, mengirim dana ya, berbagi dana maksudnya kepada siapapun. Tetapi kita suka berdananya nitip gitu, nitip saja, tidak diberikan langsung. Nah, kemudian ya lalu kita belajarlah untuk memberi dana ya, berbagi dengan diri kita sendiri ya, memberikan sendiri. Misalnya kalau berdana ke wihara, mungkin berdana makan kepada para biku, para bikuni, jangan dititip. Mungkin pergilah sendiri ke wihara, serahkan kepada para bantenya, para bikuninya, gitu ya. Mungkin nanti kalau Anda pergi ke wihara, ketemu bante, ya mungkin ada kebingungan ya yang berkenaan dengan dhamma muncul misalnya. Anda bisa bertanya. Atau mungkin Anda bertemu dengan teman-teman yang suka meditasi ketika Anda pergi berdana ke wihara, lalu Anda mungkin tertarik menjalani meditasi, lalu Anda meditasi. Nah, ketika Anda meditasi nanti akan muncul ketenangan. Nah, ketika Anda terus melakukan meditasi, nanti ketenangan di dalam diri Anda semakin kokoh lagi. Nah, ketika Anda suka meditasi dengan teman-teman di wihara, Anda pun terlibat dalam diskusi-diskusi dhamma yang mendalam, maka pengetahuan Anda pun bertambah dan kebijaksanaan Anda pun juga semakin berkembang. Nah, jadi lihat bagaimana ketika Anda dari berdana tadi dilakukan dengan memberikannya sendiri yang sebelumnya mungkin dititip, hingga akhirnya muncul kebaikan atau perbuatan-perbuatan baik lainnya di dalam diri kita. Nah, ini adalah usaha-usaha untuk menjaga supaya perbuatan baik yang telah kita lakukan tidak hilang, tapi justru bertambah, berkembang seperti itu. Karena dari perbuatan baik yang satu bertambah, berkembang, muncul perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Nah, 4 hal ini merupakan 4 usaha yang tanpa celah dikatakan oleh Sang Buddha. Usaha-usaha yang menghargai Sang Buddha, usaha-usaha yang menghargai Dhamma, usaha-usaha yang menghargai kehidupan. Karena dengan menerapkan 4 ini artinya kita berusaha masuk ke dalam arus Dhamma. Kita berusaha untuk membuat kediaman yang luhur bagi batin kita. Sang Buddha mengatakan dalam Dhammapada bahwa seseorang yang tidak belajar itu akan memiliki pengetahuan yang dangkal dan akan membuat ia memperlakukan dirinya sendiri seperti musuh. Ya, makanya kalau misalnya seseorang tidak punya pengetahuan, maka dia tidak terampil dalam menjalani kehidupan. Nah, jadi seperti tadi saya contohkan, kalau misalnya dia tidak tahu bagaimana cara untuk menghindari membunuh nyamuk, ya sudah, maka dia akan terus membunuh nyamuk ya. Tapi kalau misalnya dia mau belajar bagaimana caranya supaya dia tidak membunuh nyamuk, ya dia pakai kelambu ya, pakai pengusir nyamuk, sehingga akhirnya tidak lagi membunuh nyamuk seperti itu. Hal-hal lainnya ya, ketika kita memiliki pengetahuan. Nah, jadi 4 usaha benar ini juga bisa diterapkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari ya, baik yang berkenaan dengan kehidupan secara duniawi, Anda bisa juga terapkan itu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari di dalam Dhamma, saya ingin menyampaikan satu kisah yang sangat menginspirasi dari kehidupan zaman Buddha. Sebut saja kisah ini tentang putra Mahadana, karena ayahnya bernama Mahadana. Di zaman Sang Buddha di Sawati ya, di India, ada keluarga kaya yang bernama Mahadana. Diceritakan kekayaan mereka ini tidak habis dalam 7 turunan. Waduh, jadi banyak sekali nih harta kekayaannya. Jadi bisa bayangkan sendiri. Kemudian mereka memiliki anak ya, laki-laki, jadi putra tunggal yang akan menjadi pewaris harta kekayaan orang tuanya. Tetapi sayangnya orang tuanya ini tidak mengajari anaknya untuk menjaga harta kekayaan mereka dan juga menambahnya. Jadi kira-kira kalau zaman sekarang tidak belajar bagaimana pengetahuan yang berkenaan dengan perdagangan
begitu ekonomi, ya, upaya-upaya untuk menjaga kekayaan dan menambahnya tidak diajari. Demikian pula ya, bagaimana menggunakan harta kekayaan yang baik juga tidak diajari, sehingga mereka tentu juga tidak mengajari bagaimana berdana kepada para pertapa, brahmana, atau berbagi ya kepada yang membutuhkan juga tidak diajarkan. Anaknya menjalani hari-hari yang sangat tidak bermanfaat, tidur, bermalas-malasan, makan-makan begitu. Kemudian pada usianya yang beranjak dewasa ya, remaja katakanlah begitu, anak ini dinikahkan dengan putri saudagar kaya juga ya, dari kota sebelah yang kekayaannya juga selevel dengan mereka. Jadi kemudian dinikahkan dan mereka akhirnya menjadi sepasang suami istri yang hidup bersama. Tetapi sayangnya ya, istrinya juga tidak diajari oleh orang tuanya untuk menjaga harta kekayaan yang dimiliki, tidak diajari pengetahuan-pengetahuan yang baik untuk kehidupan ya. Dan hingga suatu saat kedua orang tua mereka masing-masing meninggal dunia. Nah, bisa dibayangkan mereka menjadi pewaris dari masing-masing harta orang tuanya. Jadi kalau dikalikan 2 ya, harta kekayaan yang 7 turunan itu dikali 2 yang menjadi 14 turunan. Aduh, banyak sekali itu. Namun ibu bapak dan saudara-saudari dalam dhamma, sebanyak apapun harta kekayaan, ketika itu tidak dijaga, ketika itu tidak ditambah, tentu akan habis pada akhirnya. Demikian pula yang terjadi dengan putra Mahadana dan istrinya ini, karena mereka tidak belajar bagaimana menjaga harta kekayaan, tidak belajar bagaimana menjaga hal-hal yang sifatnya spiritual ya. Mereka tidak punya pengetahuan untuk kehidupan mereka. Mereka hanya tahu bagaimana menghabiskan kekayaan yang ada. Jadi mereka makan-makan, pesta, berjudi ya, minum minuman keras begitu. Jadi uangnya habis untuk hal tersebut. Mereka tidak gunakan untuk berbagi ya, berbagi kepada yang membutuhkan, tidak digunakan untuk mendukung kehidupan spiritual mereka, tidak. Mereka terus gunakan uang mereka, harta mereka, hingga akhirnya uang dan kekayaan mereka habis dan hanya tersisa rumah saja. Nah, karena mereka tidak belajar ya bagaimana mencari, tidak belajar bekerja ya, sudah rumahnya pun dijual. Nah, rumahnya dijual, akhirnya mereka tidak punya apa-apa lagi untuk menopang kehidupannya. Nah, untuk makan mereka harus mengemis. Nah, hingga suatu ketika mereka mengemis di depan gerbang wihara, ya, di mana Sang Buddha tinggal. Nah, pada saat itu Sang Buddha dan Bante Ananda sedang di wihara, yang melihat-lihat sekitar wihara. Pada saat itu pandangan Sang Buddha tertuju pada putra Mahadana dan istrinya ini. Sang Buddha kemudian tersenyum melihat mereka. Bante Ananda melihat Sang Buddha tersenyum, lalu bertanya Bante Ananda ini kepada Sang Bagawa atau Sang Buddha. Lalu Bante Ananda mengatakan, Bagawa, kenapa Bagawa tersenyum? Nah, lalu Sang Buddha menjawab, Ananda, lihatlah laki-laki dan perempuan yang duduk di gerbang wihara tersebut. Mereka dulunya adalah orang kaya, anak dari saudagar yang sangat kaya sekali. Tetapi sekarang mereka miskin, karena mereka tidak memanfaatkan kehidupan mereka dengan baik. Ananda, seandainya saja mereka menggunakan kesempatan dengan baik di masa awal kehidupan mereka, kira-kira sejak mereka anak-anak, mereka menggunakan waktu dengan baik untuk belajar bagaimana mempertahankan kekayaan mereka, menambahnya. Mereka juga belajar pengetahuan-pengetahuan lain yang bermanfaat bagi kehidupannya. Mereka belajar pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya spiritual. Mereka akan tetap menjadi orang kaya, level pertama di negeri ini. Dan kalau mereka menjadi seorang pertapa, maka suaminya akan menjadi seorang arahat dan istrinya menjadi seorang anagami. Tetapi mereka melewatkan itu. Ananda, kalau saja mungkin dia atau putra Mahadana ini melewatkan masa itu, istrinya juga melewatkan masa itu, tetapi mereka ini menggunakan waktu di masa kedua dalam kehidupan mereka, mungkin kira-kira remaja begitu menuju dewasa, mereka menggunakan kesempatan itu untuk belajar,
ya. Tentu mereka masih memiliki kekayaan dan mereka akan menjadi orang kaya level kedua. Dan kalau mereka menjadi pertapa, maka suaminya akan menjadi seorang anagami dan istrinya menjadi seorang sakadagami. Mereka pun juga tidak memanfaatkan waktu itu, Ananda. Lagi, Ananda, kalau mereka tidak melakukan apa-apa di masa pertama dan kedua kehidupan mereka, tetapi di masa ketiga kehidupan mereka melakukan hal yang baik, hal yang berguna bagi kehidupan mereka, mungkin mereka akan tetap kaya dengan kekayaan level ketiga. Dan kalau menjalani kehidupan spiritual menjadi pertapa, suaminya akan menjadi seorang sakadagami dan istrinya menjadi seorang sotapana. Tetapi Ananda, mereka tidak melakukan apapun, baik di awal kehidupan mereka, di masa kedua kehidupan mereka, dan di akhir kehidupan mereka. Mereka telah menyia-nyiakan waktu-waktu ini, sehingga akhirnya mereka menjalani kehidupan dengan sia-sia. Ibu, bapak, dan saudara-saudari dalam Dhamma yang berbahagia, cerita ini diceritakan di dalam Dhamma pada kata-kata, ya. Cerita ini sangat inspiratif sekali, sangat memotivasi kita kalau kita renungkan bagaimana seorang putra rumah tangga, ya, putra saudagar kaya yang memiliki kekayaan yang sangat banyak tidak menggunakan kesempatannya bagaimana menjalani kehidupan, sehingga baik kekayaan duniawi maupun secara spiritual akhirnya tidak dicapai olehnya. Kekayaan duniawi yang banyak pun habis. Sayang sekali. Jadi, ibu, bapak, dan saudara-saudari dalam Dhamma yang berbahagia, saya mengajak semuanya untuk kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan, untuk tidak menyia-nyiakan waktu-waktu yang ada saat ini, supaya di kehidupan mendatang, di masa-masa mendatang kita tidak menyesal, kita tidak memperoleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat kita terapkan, dapat kita latih, sehingga kita dapat terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian saya akhiri, semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe santa bhavantu sukhitata. Terima kasih.